Ketika perumahannya banjir, teriak kemana? Pak Dede, kumaha? Iya, Pak Dede. Kan begitu. Nah, saya ingin meletakkan ini dengan baik. Nah, ini kan tata ruang dulu salah membuatnya. Karena salah membuatnya, maka tata ruangnya dievaluasi. Hari ini pleno tata ruang. Tahun depan kabupaten kota akan merubah tata ruang. Besok kita ketemu Menteri ATR BPR. Ya gini kan kalimatnya kan sudah jelas bahwa di situ yang memiliki potensi menimbulkan bencana baik banjir maupun longsor. Kan kepala daerah, kepala BPMTSP di setiap kabupaten kan ada bidang tata ruang yang dia sudah harus bisa menghitung. Tetapi untuk seluruh rangkaian itu kan kita sudah meminta nih sekarang bidang tata ruang provinsi untuk berkoordinasi dan memetakan. Ini kan tujuannya mitigasi bencana. Saya berikan contoh misalnya di Bekasi, kita kan terus bongkar daerah aliran sungai. Bang ini kita angkat. Tetapi kalau di Kerawang, Bekasi, terus-terusan daerah-daerah rawa dan sawahnya diuruk, ya tidak akan selesai. Nah problemnya menurut saya dua ya. Gini, ini kan ada dua pola pengembang. Satu pengembang kelas atas melahirkan rumah mewah, yang kedua pengembang yang melahirkan rumah sederhana atau sangat sederhana. Itu polanya beda. Yang pengembang yang melahirkan rumah mewah itu diuruk, taikin, kemudian bikin danau, sehingga mereka nggak banjir. Nah pengembang yang RSS itu kalau sawah langsung di petaknya itu langsung digali, kemudian dibangun. Setelah selesai ditinggalkan. Apa yang terjadi? Besok banjir, fasilitas umumnya tidak ada, fasilitas pendidikannya tidak ada. Kepala daerah dengan anggaran yang sangat terbatas hari ini mengalami beban yang sangat tinggi. Ini yang mari kita bicarakan agar penyediaan perumahan pemukiman selaras dengan tingkat keharmonian alam. Yang berikutnya juga kita tahu deh, yang di Bekasi ini sekarang yang banjir-banjir perumahan. Ketika perumahannya banjir, teriak kemana? Pak Dede, kumaha? Iya, Pak Dede. Kan begitu. Nah, saya ingin meletakkan ini dengan baik. Kemudian sekarang di daerah Bandung. Bandung juga sama kan? Sawah, rawa. Itu yang terjadi. Kemudian perumahan mewah menguruk. Membuat danau sendiri. Membangun kanal air langsung ke Citarum. Apa yang terjadi? Yang mewahnya nggak banjir. Lingkarannya ini banjir. Nah, geser lagi, sekarang perumahan di Bandung sudah naik ke atas. Contoh kasus yang desa kemarin, Arjasari. Itu sebenarnya kan sebelumnya sudah belah tanahnya dan sudah diingatkan. Di sampingnya, di Arjasari ini banjir perumahan. Nah, ini kan tata ruang dulu salah membuatnya. Karena salah membuatnya, maka tata ruangnya dievaluasi. Hari ini pleno tata ruang. Tahun depan kabupaten kota akan merubah tata ruang. Besok kita ketemu Menteri ATR BPR untuk melakukan perubahan tata ruang. Tetapi kalau menunggu aktu perdanya dibuat, perlu waktu lama. Setahun minimal. Tetapi banjir kan tidak melihat waktunya kapan. Mohon maaf ya, banjir tidak ada dulu karena tata ruangnya belum disahkan. Kan nggak begitu. Maka saya melakukan langkah. Udah, stop dulu, kita mikir dulu deh, jeda sebentar. Kemudian kita rumuskan dan kita petakan. Gitu. Saya ingin dua-duanya tercapai. Masyarakat punya rumah, kemudian lingkungan memiliki harmoni. Dan yang terakhir adalah harus segera dipikirkan rumahnya vertikal. Nggak ada pilihan. Semua ya, bukan hanya Bandung. Bogor harus memikirkan rumah vertikal. Kota Bekasi harus memikirkan rumah vertikal. Karawang harus memikirkan rumah vertikal. Purwakarta, Subang, semua daerah yang areal tanahnya sudah habis harus memikirkan rumah vertikal. Kalau enggak, habis Pak. Nanti kalau habis semua, rawa habis semua, sawah habis semua, kemudian daerah bukit habis semua, daerah aliran sungai habis semua, mohon maaf ya, nanti suatu saat ada siklus bencana yang terjadi. Bukan segini Pak nanti, segini Pak. Nah ini kan cara kita menyelesaikan. Kalau strategi penanganan kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan di 2023 masih 3,6 juta warga miskin Jawa Barat. Gimana Pak? Ya strategi pengatasan kemiskinan, satu, ketersediaan lapangan kerja. Kan industri minyak sayanya Indramayu nih. Industrinya kan sekarang sudah bergerak ke Indramayu tuh.
sudah bergerak di Subang, sudah bergerak ke Majalengka. Nanti juga akan ada siklus ekonomi yang terjadi dengan industrialisasi itu, dengan penyiapan masyarakat untuk mereka bekerja. Pendidikannya harus baik, sekolahnya makanya didorong dengan cepat. Yang kedua di selatan. Selatan tuh problemnya sederhana, adalah mereka yang kerja di kebun sayur, mereka di kebun teh, rata-rata upahnya di bawah 30.000. Makanya pemerintah provinsi hari ini membuat skema. Mereka itu misalnya asalnya petani pemetik. Harapan saya nanti adalah menjadi petani penggarap. Tetap komoditinya teh, tetap komoditinya karet, tetap komoditinya pinus, gitu loh. Tidak boleh berubah. Tetapi beda dong antara asalnya pemetik kemudian menjadi penggarap, kualitasnya beda. Nah, problem hari ini garapan itu adalah seringkali ketika ada garapan, kemudian garapannya dijual pada orang lain, dikolektifkan oleh orang kaya. Akhirnya mereka tetap menjadi kuli. Kasus di Pangalengan, di Ciwidey, rata-rata mereka adalah kuli nanam sayur, bukan pemilik kebun sayur. Maka sekarang pemerintah provinsi mencoba untuk membicarakan dengan semuanya yang hari ini mempunyai areal tanah, baik HGU maupun perhutani, maka kita akan mengarahkan pada mereka, Pemprov membiayai melakukan penanaman sampai berproduksi dan mereka nanti menjadi petani penggarap, tetapi lahan garapannya sudah siap dengan tanaman yang berbeda. Ya sudah ada hari ini kan, regulasinya sudah zoom dengan Mendagri tadi ke Disnaker, paling lambat diputuskan tanggal 20. Dan kita nunggu dulu dong rapat. Kan rapat tripartit. Kita nunggu rapat tripartit ke UMK kan diputuskan oleh mereka yang bermusyawarah. Ya kita minta mereka untuk bermusyawarah. Saya kan tinggal menetapkan berdasarkan kesepakatan. Tapi buruhnya udah langsung menolak. Kenapa? Buruhnya sudah langsung Menolak apa? Misalnya cuma 3 sampai 4%. Yang keputusan yang dari pusat itu. Ya kita lihat, kita bicarakan. Ya. Pak Gub, rencana Pemkot mau bongkar teras yang belas, Pak Gub? Gimana? Rencana Pemkot Bandung bakal bongkar teras yang belas. Apa? Teras yang belas, Pak. Oh iya. Kan saya sudah dari dulu meminta Pak Wali. Saya kan langganan lewat situ tiap hari. Jadi begini deh, boleh saya sebagai warga Kota Bandung loh, KTP saya Kota Bandung, bukan sebagai gubernur. Kan Cihampelas itu sudah ekonomi itu sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwok, apa Ciwok ya? Ciwok ya, ada Ciwok, ada Ciwok. Kemudian ada outlet rapi. Dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan. Hotel tidak kelihatan, Ciwok tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov hari ini, lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alah Lembang jalan provinsi bentar lagi nyampe tuh ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihampelas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali sudah bongkar. Nggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, nggak akan lama bertahan. Secara estetika Hah? Goreng.